Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elma May Veronica dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Tadris Matematika. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kovariansi pada mata kuliah Statistika Matematika. Disimak videonya ya teman-teman. Mungkin sebagian orang di luar sana ketika mereka mendengar kata kovariansi tidak asing lagi di telinga mereka, terutama yang bergelut di bidang perhitungan. Namun kita tidak bisa pungkiri juga bahwasanya masih banyak yang belum mengetahui atau bahkan masih bertanya-tanya apa sih itu kovariansi. Jadi sedikit saya akan memberikan gambaran mengenai kovariansi. Kovarian adalah istilah yang menunjukkan seberapa besar perubahan dari dua random variabel secara bersama-sama. Artinya bahwa kovarian adalah ukuran dari seberapa banyak dua variabel yang berubah bersama. Kovariansi menjelaskan ukuran bagaimana perubahan dalam satu variabel dikaitkan dengan perubahan dalam variabel kedua. Jadi secara khusus, kovarian mengukur sejauh mana dua variabel terkait secara linear. Namun ini juga sering digunakan secara informal sebagai ukuran umum tentang bagaimana dua variabel terkait secara monoton. Nah, sebelumnya tadi saya sudah berpanjang lebar mengenai variabel. Nah, yang dimaksud dari dua variabel sebelumnya itu adalah variabel X dan Y. Nah, dilambangkan dengan sigma X, Y. Kemudian, mengapa ada X, Y? Jadi, di situ terdapat XY karena ada kata kovariansi yang berasal dari ko dan variansi. Nah, ko itu sendiri artinya bersama. Jadi kalau bersama berarti kan berpasangan. Nah, yang dimaksud dari berpasangan yaitu variabel X dan Y itu sendiri. Misalkan X dan Y adalah variabel random dengan distribusi peluang gabungan Fx Y, kovariansi dari X dan Y adalah. Jadi, jika X kontinu, maka dapat ditulis sigma XY sama dengan X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y sama dengan integral dengan batas bawah minus tak hingga batas atas tak hingga dan integral X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y dengan batas bawah minus tak hingga dan batas atas tak hingga Fxy dx dy. Kemudian
Jika X-nya diskrit, maka bisa kita lihat rumus yang bagian bawah. Sigma XY sama dengan X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y, sama dengan sigma X dikali sigma Y, X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y, Fx Y. Nah, bisa dilihat dari kedua rumus di atas bahwa jika X kontinu itu kita ingat saja tandanya itu memakai integral. Kemudian ketika X-nya diskrit, maka kita menggunakan simbol. Nah, kemudian kita masuk di kemungkinan nilai kovariansi. Yang pertama, jika nilai positif atau dia bernilai positif apabila ada hubungan antara dua variabel tapi berbanding terbalik. Artinya bahwa X-nya mengecil maka Y-nya membesar, atau sebaliknya juga, X-nya membesar maka Y-nya akan mengecil. Kedua, nilai negatif. Jadi apabila ada hubungan antara dua variabel berbanding lurus, X-nya mengecil maka Y-nya mengecil. Yang ketiga, bernilai 0. Nah, kapan dikatakan dia bernilai 0? Apabila tidak interpretasi kovariansi. Yang pertama, kovariansi antara dua peubah acak X dan Y akan menunjukkan sifat asosiasi atau sifat hubungan antara keduanya. Kemudian, jika kedua peubah tersebut bergerak ke arah yang sama, dalam artian X membesar dan Y membesar, maka hasil kali X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y akan cenderung bernilai positif. Jika bergerak ke arah berlawanan, dalam artian X membesar dan Y mengecil, maka hasil kali X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y cenderung akan bernilai negatif. Nah, tanda kovariansi plus atau minus menunjukkan apakah hubungan antara kedua peubah acak positif ataukah kovariansi dua peubah acak X dan Y dengan rataan masing-masing mu X dan mu Y diberikan oleh sigma XY sama dengan EXY dikurang mu X mu Y. Jadi terdapat buktinya. Untuk hal diskrit dapat ditulis dengan sigma XY sama dengan sigma X dikali sigma Y, X dikurang mu X dikali Y dikurang mu Y, Fxy. Nah, untuk memperoleh yang di bawah ini, di atas kan terdapat perkalian antara dua suku, semacam perkalian antara dua suku, maka tinggal kita kali masuk saja, di mana X dikali Y menghasilkan XY dikurang mu X dikali Y menghasilkan minus mu Y XY, kemudian dikurang mu Y dikali X menghasilkan minus mu Y X ditambah
mu X dikali minus mu Y menghasilkan plus mu X mu Y fxy. Maka ditulis dalam bentuk seperti rumus yang di atas. Jadi sigma X kali sigma Y xy fxy dikurang mu X dan seterusnya. Nah, karena mu X sama dengan sigma X sigma Y x fxy, mu Y sama dengan sigma X sigma Y fxy, dan sigma X sigma Y fxy sama dengan 1, maka diperoleh sigma xy sama dengan exy dikurang mu X dikali mu Y dikurang mu X dikali mu Y ditambah mu X dikali mu Y. Maka bentuk sederhananya bisa kita lihat yang bagian bawah, exy dikurang mu X dikali mu Y. Terdapat keterbatasan kovarian. Salah satu keterbatasan kovarian adalah ukuran kovarian tergantung pada variasi variabel. Akibatnya sulit mengevaluasi besarnya kovarian antar dua variabel dengan poin jika jumlah variasi kecil, maka nilai kemungkinan terbesar kovarian juga akan kecil. Jika jumlah variasi besar, maka nilai kemungkinan maksimum kovarian juga akan besar. Pada definisi sebelumnya yang kita gunakan atau variabel yang kita gunakan yaitu X dan Y. Jadi untuk kali ini yang kita gunakan yaitu X dan X. Berhubung karena sama X-nya, maka yang dicari yaitu selisihnya. Jadi kan ada dua suku yang sama, maka nilai harapan yang dimaksud di sini yaitu kuadrat. Nah, kan pada kovarian dua variabel yang sama itu mendefinisikan dari ragam. Itu terdapat pada teori peluang. Adapun definisi ragam sehingga kovarian X, X sama dengan varian X. Nah, sehingga rumus kerja X yang serupa dengan rumus kerja kovarian dua variabel yaitu varian X sama dengan E dikali X kuadrat dikurang E dikali X tutup kurung kuadrat. Nah,
teman-teman harus perhatikan bahwa bentuknya ini antara kedua suku ini, atau bisa kita katakan suku itu beda ya, beda. Nah, kovarian itu sendiri pun bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu yang pertama, aplikasi kovarian dalam genetika dan biologi molekuler. Kovarian merupakan ukuran penting dalam biologi. Urutan DNA tertentu dilestarikan lebih dari yang lain di antara spesies, dan dengan demikian untuk mempelajari struktur protein sekunder dan tersier atau struktur RNA. Urutan dibandingkan dalam spesies yang berkerabat dekat. Jika perubahan urutan ditemukan atau tidak ada perubahan sama sekali yang ditemukan di RNA non-coding seperti mikroRNA, sekuens dianggap perlu untuk motif struktural umum seperti lingkaran RNA. Dalam genetika, covariance menjadi dasar untuk perhitungan genetic relationship matrix, atau bisa kita singkat dengan GRM alias matriks kekerabatan, memungkinkan inferensi pada struktur populasi dari sampel yang tidak diketahui kerabat dekatnya, serta inferensi pada estimasi heritabilitas sifat-sifat kompleks. Nah, dalam teori evolusi dan seleksi alam, persamaan Fries menjelaskan bagaimana suatu sifat genetik berubah frekuensi dari waktu ke waktu. Persamaan tersebut, suatu sifat genetik berubah dengan menggunakan antara sifat dan kesesuaian untuk memberikan deskripsi matematis tentang evolusi dan seleksi alam. Ini memberikan cara untuk memahami pengaruh transmisi gen dan seleksi alam terhadap proporsi gen dalam setiap generasi baru suatu populasi. Persamaan harga diturunkan oleh George R. Fries untuk menurunkan kembali pekerjaan W.D. Hamilton pada seleksi kerabat. Contohnya yaitu persamaan harga telah dibangun untuk berbagai kasus evolusi. Kedua, kovarian dalam ekonomi keuangan. Kovarian memainkan peran kunci dalam ekonomi keuangan, terutama dalam teori portofolio modern dan model penetapan harga aset modal. Kovarian ini di antara berbagai pengambilan aset digunakan untuk menentukan di bawah asumsi tertentu jumlah relatif dari aset berbeda yang harus dipilih investor, atau dalam analisis normatif, atau diperkirakan dalam analisis positif dan dalam konteks diversifikasi. Nah, yang ketiga, aplikasi kovarian dalam asimilasi data meteorologi dan oceanografi. Nah,
Matriks covariance penting dalam memperkirakan kondisi awal yang diperlukan untuk menjalankan model perakiraan cuaca, prosedur yang dikenal sebagai asimilasi data. Perkiraan matriks covariance kesalahan biasanya dibangun antara gangguan di sekitar keadaan rata-rata, baik di rata-rata klimatologi atau ensemble. Matriks covariance kesalahan pengamatan dibuat untuk mewakili besarnya gabungan kesalahan pengamatan pada diagonal dan kesalahan yang berkorelasi antara pengukuran di luar diagonal. Keempat, yaitu aplikasi kovarian dalam pemrosesan sinyal. Nah, matriks covariance digunakan untuk menangkap variabilitas spektral sinyal. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi kovarian dalam statistik dan pemrosesan gambar. Nah, matriks kovarian digunakan dalam analisis komponen utama untuk memproduksi dimensi fitur dalam memprosesing data. Nah, jadi itulah pembahasan saya di video kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan lemparkan pertanyaan teman-teman pada kolom komentar.